tuh. Tuh, Masya Allah ya. Situasinya rame banget tuh. Nah, ini jemaah Indonesia yang sedang berfoto. Tuh ya. Ada 4 orang di sini. Berfoto di sini nih tuh. Jemaah calon haji yang menunaikan ibadah sholat maghrib di masjid ini. Tuh, ini baru sebagian kecil yang keluar. Tidak sedikit yang mengabadikan momen berfoto bervideo di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al-Bahar, dan sekarang saya mau nge-share lagi situasi kota Jeddah yang sedang dikerumuni oleh jemaah calon haji yang dikeluarkan dengan cara paksa dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kira-kira seperti apa? Pokoknya ikuti terus. Dan masih lokasi yang sama, kita di sekitar Masjid Qisas, dan situasinya lihat tuh, Masya Allah, tabarakallah, rame banget. Jemaah calon haji yang menunaikan ibadah sholat maghrib di masjid ini. Tuh, ini baru sebagian kecil yang keluar, Masya Allah. Tapi kebanyakan jemaah dari perindapan ya. Dari India, Bangladesh gitu, Pakistan tuh ya. Nggak kelihatan jemaah dari Indonesia. Kira-kira ada nggak ya menurut Tante? Ada ya. Karena memang kalau jemaah haji Indonesia tuh penginapannya di sekitar Kornes Baru, di pinggir pantai Kornes Baru. Jadi jarang yang penginapannya di sekitar sini. Oh iya, lihat langit Mekah terlihat bersih, bagus, berwarna ya. Jadi beberapa saat setelah sholat maghrib memang kontrasnya nih luar biasa. Langit Mekah, langit Jeddah. Allahu Akbar. Tuh lihat, semakin berdatangan keluar dari Masjid Qisas. Tuh. Ya salam, Allahu Akbar. Ini situasi yang membuat banyak orang Arab geleng-geleng kepala nih karena biasanya di saat seperti sekarang masjid ini tuh sepi ya. Ternyata karena keadaan kota Mekah makin ketat, makin hari makin susah untuk sembunyi, selalu digedor di mana-mana. Jadi jemaah banyak yang dikeluarin dengan cara paksa, dimasukkan ke kota Jeddah. Alhasil masjid-masjid kecil di wilayah Jeddah lainnya juga banyak diisi oleh jemaah calon haji yang menggunakan visanya visa non haji, termasuk Masjid Qisas ini. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Coba jalan ke depan sedikit Hah? Jangan ke sebelah sana mah, tempat ibu-ibu. Biasanya kalau tempat ibu-ibu suka ada sensitifnya. Tuh, lihat, ini semua jemaah calon haji nih, tapi dari India, dari Bangladesh kayaknya tuh. Tuh, Masya Allah ya. Situasinya rame banget tuh. Pokoknya saran saya buat sahabat Al-Bahar, di tahun-tahun berikutnya kalau mau maksain diri melaksanakan ibadah haji tanpa antri, hati-hati memilih travel, supaya pada saat mengalami hal sulit di Arab Saudinya nanti ada minimal ada pertanggungjawaban gitu. Jangan sampai udah dikeluarin dari Mekah atau bahkan tidak bisa masuk Mekah, setelah itu lepas tanggung jawab lagi bos travelnya. Itu yang paling mengerikan. Makanya saran saya, hati-hati memilih travel, karena memang untuk ibadah haji menunggu antriannya tuh bukan waktu yang singkat. Makanya
wajar kalau banyak orang yang nekat datang ke Mekah menggunakan visa non haji dan tujuannya untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti itu. Tapi setelah sampai ke Arab Saudi ya situasinya seperti ini. Tapi minimal sudah berjuang lah untuk ibadah. Ya nggak, Bil? Iya benar. Jangan bikin repot sendiri kan? Iya. Nah, sekarang kita coba mendekat ke pinggir pantai itu, danau gitu ya. Karena di pelataran Masjid Qisas ini ada danaunya. Yang pasti danau ini membuat seseorang nyaman. Bagus banget tuh. No problem. Sorry. Tuh. Pada saat setelah sholat maghrib keren banget tuh. Pancaran cahaya dari kota metropolitan, kota Jeddah sudah mulai bersinar menerangi malam. Masya Allah, tabarakallah. Sementara di pelatarannya, di pelataran Masjid Qisasnya maksudnya, seperti ini situasi dan kondisinya. Benar-benar dihiasi dengan jemaah haji yang dikeluarkan paksa dari kota Mekah. Masya Allah, tabarakallah, sampai ke ujung sana tuh ya. Allah Akbar. Sahabat El Bahar, dari tempat ini doa saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan dilimpah ruahkan milik rezekinya, disegerakan sampai datang nyusul kedua tanah suci menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Semoga segera terkabul, amin Allahumma ya rabbal alamin. Oh iya, sekedar informasi tambahan, karena karena di sekitaran Masjid Qisas ini penataannya semakin rapi, semakin cantik, semakin indah. Jadi nantinya di sini bakalan ramai juga oleh jemaah haji reguler untuk city tour ke kota Jeddah. Biasanya kalau kebetulan maghrib di sini, berjamaah maghribnya di sini. Tapi sekarang belum ada lagi karena belum melewati puncak pelaksanaan ibadah hajinya. Tuh ke ujung sana ramai tuh, baru pada keluar dari masjid ya. Masya Allah, tabarakallah. Coba sekarang kita ke sebelah sana, Bil. Jalan-jalan santai ya. Bismillah. Kira-kira, Bil, tapi tadi ada jemaah Indonesia, Bil. Hah? Oh iya benar. Ada ya. Jemaah Indonesia pun ada yang melaksanakan sholat maghrib di masjid ini tadi. Sahabat El Bahar, dalam kondisi kota Mekah seperti ini benar-benar katakanlah singkatnya mencekam. Jadi saya rasa yang ramai di sana tadi, saya rasa penduduk luar Arab Saudi yang tidak bermaksud untuk hajian pun pasti banyak yang ngungsi ke kota Jeddah. Pada keluar karena saat ini yang berada di lingkungan kota Mekah diharuskan hanya yang memegang tasreh, surat izin masuk Mekah. Makanya pasti warga lain pun yang tidak ada tujuan untuk haji dikeluarkan dengan cara paksa. Yang mengerikannya lagi, tidak ada persiapan yang khusus ketika digerebek. Jadi sampai di Jeddah tidak ada tempat tinggal, tidak ada sanak saudara. Akhirnya tidak sedikit yang terlunta-lunta. Ini juga nih orang Yaman nih, Bil. Ini orang Yaman tuh masih dibawa kopernya ini. Itu kayaknya baru datang dari Mekah tuh dikeluarin. Nah, kalau yang ini jemaah dari kayaknya Pakistan, Bangladesh kayaknya. Ya.
Tapi mayoritas yang kita lihat biasanya tuh jemaah dari Cina ya Bil ya. Banyak banget jemaah dari Cina yang dikeluarkan paksa dari kota Mekah, karena memang jemaah dari Cina tuh beberapa hari setelah hari raya Idul Fitri sudah benar-benar banyak di Mekah. Sekarang mungkin bersih itu. Allah. Iya. Nah, ini pelataran luarnya Masjid Qisas nih. Sekarang dialihfungsikan jadi tempat parking dan disulap menjadi pemandangan yang benar-benar menakjubkan, memanjakan pandangan penglihatan kita. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dulu di sini tuh masih banyak yang jualan emperan kaki lima kayak gitu. Sekarang sudah tidak ada, tidak diperbolehkan. Bersih, iya. Dan bisa kita cek langsung, tidak ada sampah satupun yang berceceran. Bersih pokoknya. Nah, kita cek lagi ke sebelah sini tuh, lihat. Ini abring-abringan jemaah haji yang dikeluarkan dengan paksa dari kota Mekah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan siapapun orangnya, baik calon jemaah haji yang resmi atau yang non resmi, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan disehatkan tentunya. Juga mudah-mudahan pada puncak pelaksanaan ibadah hajinya nanti bisa nyebrang ke Mekah dan bisa melaksanakan ibadah hajinya dalam keadaan lancar, serta mudah-mudahan seluruh kerikil yang dialami oleh setiap jemaah calon haji diganti oleh Allah dengan pahala ibadah haji mabrur, mabruroh, makbul, serta makbul. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita coba jalan ke ujung sebelah sana, karena di ujung sebelah sana tuh tempat penginapan jemaah calon haji ya. Masya Allah. Oh, setiap sudut jalanan pokoknya bersih, rapih nih ya. Nggak tahu nih saya komentar sahabat El Bahar, kira-kira seperti apa nih tanggapannya, komentarnya ya. Karena kota Jeddah nih tahun ini benar-benar ngedadak jadi penampungan jemaah calon haji yang menggunakan visanya visa non haji. Coba deh sahabat El Bahar komen dulu. Karena tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini. Baik itu visa ziarah, visa umal, dan visa yang lainnya yang resmi dikeluarkan dari Arab Saudi. Tapi tahun ini benar-benar ketat pokoknya. Tidak ada yang bisa tinggal di Mekah, masuk ke Mekah bagi pemegang visa umal, visa ziarah apalagi, dan visa-visa yang lainnya, sekaligus mukimin baik dari Indonesia, dari negara manapun, kalau tidak memegang surat izin resmi tinggal di kota Mekah itu tetap dikeluarkan dengan cara paksa kalau tidak keluar dengan sendirinya ya, seperti itu. Tapi kalau saya, alhamdulillah, setelah beberapa kali ada peringatan, kita keluar sendirinya ya, tidak ada paksaan. Jadi alhamdulillah persiapan penuh, dan penginapan pun alhamdulillah ada, walaupun hanya sederhana. Karena memang kita hanya sambil nunggu proses tasreh aja. Insya Allah setelah beres tasrehnya nanti kita masuk lagi ke Mekah. Kalaupun nasib berkata lain, tasreh tidak beres, ya paling-paling kita setelah hari Arafah nanti masuk lagi ke Mekah. Jadi
Kota Jeddah ini hanya kita jadikan persinggahan sementara karena kota Mekah benar-benar ketat seperti itu. Mudah-mudahan kalimat yang saya keluarkan tadi bisa menjawab banyak pertanyaan dari sahabat El Bahar yang katanya, kenapa kok ada di Jeddah nggak punya tasreh ya? Iya, seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah kita tahu dan ada peringatan beberapa kali, jadi kita keluar dalam keadaan persiapan, tidak ada paksaan gitu, sebelum dipaksa gitu. Jadi kita keluar duluan. Kalimat singkatnya sih, keluar dengan hormat gitu. Tidak dikeluarkan dengan cara tidak hormat. Naudzubillah ya. Apapun perjalanan hidup kita, itulah sudah tulisan takdir ya. Yang terpenting mudah-mudahan kita semuanya dimulai hari ini hidup tambah berkah, rezeki melimpah ruah, dan bisa menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh. Juga segala sesuatu, hal apapun, doa dan hajat kita yang kita panjatkan, mudah-mudahan segera Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat El Bahar, tidak terasa kita sampai di salah satu ikon yang ada di sekitar Masjid Qissos. Ini ada air mancur yang estetik banget, keren banget nih Bill. Ada jemaah Indonesia tuh. Keren ya, banyak juga jemaah yang mengabadikan momen di sini. Tuh. Nah, ini jemaah Indonesia yang sedang berfoto. Tuh, ya. Ada 4 orang di sini. Berfoto di sini nih, tuh. Keren. Bismillah. Masya Allah, saudara-saudara. Jemaah tidak sedikit yang mengabadikan momen berfoto, bervideo di sini. Bismillah. Dan baiklah sahabat El Bahar, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan serta yang bisa saya tunjukkan di video ringan kita ini terkait dengan situasi di sekitar Masjid apa Bel? Qissos. Masjid Qissos yang ngedadak jadi tempat para jemaah haji yang dikeluarkan dari kota Mekah. Sekali lagi doa saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan dilimpah ruahkan milik rezekinya, disegerakan sampai datang nyusul kedua tanah suci, jalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Kita berdua di sini pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.